Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STMIK Pelita Nusantara, jurusan Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya M. Syahputra Alam Sahtarigan dengan NIM 2201211159. Perkenalkan, nama saya Wana Manlase dengan NIM 2201211173. Perkenalkan, nama saya Arif Yawa dengan NIM 2201211171. Perkenalkan, nama saya Talijam Halawa dengan NIM 2201211419. Perkenalkan, saya Pria Dimas dengan NIM 2201211158. Dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam pengerjaan tugas akhir yang berjudul Sistem Informasi Penjualan dan Pembelian Tiket Bus Berbasis Web dalam mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang diampuh oleh Ibu Sulendrawati, Eskom Mkom. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi berkembang pesat dan memengaruhi hampir semua aspek kehidupan. Salah satu media informasi tersebut adalah internet. Internet merupakan media informasi yang sangat mudah untuk diakses oleh semua orang melalui berbagai jenis media komunikasi yang ada, mulai dari komputer, handphone, dan smartphone. Banyaknya media komunikasi yang digunakan untuk mengakses internet ini sering sejalan dengan banyaknya pengguna internet di dunia ini. Tujuan manfaat. Tujuan dari pembangunan sistem informasi pemesanan tiket berbasis website ini adalah 1. Memudahkan PO Starbus dalam pengelolaan data-data yang ada dalam perusahaan. 2. Menyediakan layanan jadwal pemberangkatan, harga tiket bus, pemesanan kursi, dan pembelian tiket untuk penumpang. 3. Meningkatkan penjualan dan jangkauan pemasaran tiket pada PO. 4. Memanfaatkan teknologi web di dalam pembuatan sistem informasi pemesanan tiket sebagai media promosi. Langkah-langkah pembuatan sistem. 1. Buka software Sampipi. 2. Rancang database. 3. Buatlah tabel dan file yang dibutuhkan. 4. Buka text editor Visual Studio Code. 5. Gunakan bahasa pemrograman PHP untuk mengoneksikan database ke sistem yang akan dibuat. 6. Selesai. Baiklah, saya Pria Dimas akan melanjutkan hasil presentasi dari kelompok kami mengenai data flow diagram. Nah, yang pertama itu ada diagram konteks. Pada diagram konteks, penumpang memasukkan data untuk memesan tiket. Setelah memesan tiket, akan masuk ke sistem dan terkirim ke admin. Lalu, admin akan menginput data tiket dan pembayaran. Lalu sistem akan mengelola semua data dan mengeluarkan tiket untuk penumpang dan mengeluarkan laporan untuk pimpinan. Selanjutnya, pada proses 2.0, admin akan mengolah data tiket melalui proses 2.0. Penumpang menerima tiket dari proses 2.0. Dan selanjutnya proses 3.0. Sistem akan mengirimkan laporan ke pimpinan. Selanjutnya DFD level 1 pada PO. Pada DFD level 1, penumpang akan mengirimkan data pesanan dan data penumpang ke proses 4.1. Selanjutnya, proses 4.1 akan menerima data pesanan dan data penumpang. Juga mengolah pesanan tersebut dan mengirimkannya ke admin. Selanjutnya, admin akan menerima data tiket dari proses 4.1. Selanjutnya, admin akan menginputkan data tiket ke proses 4.2. Dan secara otomatis, proses 4.2 menerima data tiket dari admin dan mencetak tiket untuk penumpang. Selanjutnya, penumpang akan menerima tiket dari proses 4.2. Pada opsi yang lain juga, penumpang dapat mengirim data pesanan batal ke proses 4.2. Dan proses 4.2 menerima data pesanan batal dari penumpang. Dan juga memproses pesanan tersebut, lalu mengirim data pesanan ke admin. Maka admin akan menerima data pesanan batal dan mengkonfirmasi tiket dibatalkan. Lalu admin mengirim pesan batal ke proses 4.2.
Selanjutnya, proses 4.2 akan menerima laporan pesanan dibatalkan dari admin dan mengirimnya ke penumpang. Yang terakhir, penumpang akan menerima laporan bahwasanya pesanannya telah dibatalkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi kami yang dimana IRD. Pertama, kita melihat gambar di sini. Calon penumpang itu memesan tiket dan diproses langsung oleh sistem, lalu dikirimnya ke admin. Setelah dikirim ke admin akan melakukan proses cetak tiket kepada penumpang dan cetak laporan kepada pimpinan. Setelah laporan dicetak, lalu diproses, lalu dikirim ke penumpang, dan penumpang mempunyai tiket. Selanjutnya yaitu UML atau use case. Di sini kita boleh lihat gambarnya, ada gambar user dan admin. Nah, di sini adalah aktor-aktornya, mereka berdua adalah aktornya. Nah, yang pertama itu user. User itu harus pertama kali harus registrasi akun. Setelah registrasi akun, user akan masuk ke pemesanan. Setelah masuk ke pemesanan, pemesanan itu akan masuk ke pengolahan data. Setelah masuk pengolahan data, pemesanan ini kembali masuk ke konfirmasi. Setelah itu, aktor admin masuk pengesahan konfirmasi. Pengesahan konfirmasi, lalu dikonfirmasi dan terjadi konfirmasi di sini. Setelah itu, kalau admin ingin melihat pengolahan data ini, harus login admin terlebih dahulu. Setelah login admin terlebih dahulu, dia bakal bisa melihat pengolahan data-data pemesanan yang ada di pengolahan data ini. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kami Wanaman Lase, yaitu cara kerja sistem. Yang pertama, menu registrasi. Sebelum masuk pada menu utama, maka akan terdapat menu login seperti gambar di samping. Dalam menu login terdiri dari username, email, dan password. User harus mengisi username, email, dan password agar dapat masuk ke menu utama aplikasi. Isilah username, email, dan password sesuai dengan yang telah ditentukan oleh admin. Setelah username, email, dan password dimasukkan dengan benar, maka akan langsung. Kedua, menu utama. Pada menu utama ini akan muncul sistem yang akan dijalankan, yaitu sistem pendukung keputusan, penentuan lokasi, pendistribusian terbaik pada Starbus menggunakan metode Simple Active Weighting atau SAW. Dalam menu utama terdiri dari menu lihat jadwal. Oke, ketiga, menu lihat jadwal pemesanan tiket. Saat user mengklik menu data, jadwal keberangkatan, maka akan muncul semua data jadwal bis mingguan yang telah diinput pada menu input jadwal. Pada menu data jadwal akan muncul pilihan pesan. 4. Menu pemesanan tiket. Pada menu ini, user harus menginput nama lengkap, nomor telepon, nomor kursi, kelas yang akan ditampilkan dalam menu data lokasi. Setelah menginput data lokasi, kemudian user klik tombol simpan agar data yang diinput masuk. Jika user mengklik tombol batal, maka data yang diinput tidak akan tersimpan. 5. Menu cetak tiket. Pada menu ini, user dan admin bisa cetak tiket bus setelah menginput data dan pesan tiket kemudian. User klik tombol cetak agar tiket dimiliki user sesuai data yang diinput atau dimasukkan. Jika user mengklik tombol kembali, maka data yang diinput tetap akan tersimpan. 6. Menu kembali atau back. Pada menu cetak tiket, user bisa kembali ke menu utama dengan cara klik tombol kembali. Otomatis akan kembali ke menu utama tiket bus. Baik, di sini ada kesimpulan.
Dari uraian pembahasan keseluruhan materi di bab-bab sebelumnya, serta dalam rangka menyelesaikan laporan skripsi, dapat diambil kesimpulan pokok mengenai pembuatan pemesanan tiket online pada PT Star Transport sebagai berikut. Yang pertama, website merupakan media yang tepat untuk PT Star Transport dalam memberikan pelayanan yang memudahkan bagi pelanggan untuk melakukan pemesanan tiket. Kedua, dengan adanya website pemesanan tiket online dapat meningkatkan volume penjualan tiket bagi perusahaan. Ketiga, PT Star Transport membutuhkan sistem yang memberikan pelayanan kepada pelanggan berupa website yang dapat diakses 24 jam non-stop sehingga pelanggan dapat mengakses tanpa batas jarak dan waktu. Keempat, dengan dibuatkannya website pemesanan tiket online dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan citra perusahaan. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaklumi. Sekian dan terima kasih.